Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Putrianini dengan NPM 23312236 bersama rekan-rekan saya Putri Nuraini, Fiona Wahyu Suryaningsih, Vercha Nandita Putri. Alasan memilih objek baju dipilih karena baju merupakan benda yang mudah ditemukan gambarnya, sering digunakan sehari-hari, dan menarik untuk uji coba deteksi objek. Selain itu, variasi warna dan model baju juga banyak sehingga bagus untuk melatih model. Metode pengambilan dataset. Dataset positif. Gambar positif diambil dari Pinterest berisi baju yang ingin dideteksi karena pakai cascade classifier. Bagian baju di crop atau diberi kotak bounding box supaya sistem hanya belajar area baju yang benar. Jadi misalnya satu foto orang penuh, kita hanya tandai dengan bajunya saja, hasil crop dimasukkan ke daftar positif. Data negatif juga diambil dari internet, berisi gambar tanpa baju, target, atau misalnya pemandangan hewan, kendaraan. Dataset ini tidak di crop, cukup gambar penuh. Tujuan sistem bisa membedakan antara baju dan objek lain. Kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu gambar mudah ditemukan, jumlahnya pun banyak dan variatif, sehingga membantu model belajar dengan lebih baik. Untuk kelemahannya yaitu kualitas dan ukuran gambar tidak selalu seragam. Proses penandaan atau pemotongan memerlukan waktu lebih dan hasil deteksi sangat bergantung pada kualitas dataset. Di sini kita akan membahas dataset positif. Dataset positif adalah kumpulan gambar yang mengandung objek baju, yaitu objek yang ingin kita deteksi. Sedangkan di sini kita akan membahas dataset negatif. Dataset negatif adalah kumpulan gambar yang tidak mengandung objek baju. Digunakan agar model bisa belajar membedakan mana yang baju dan mana yang bukan, seperti celana, tas, atau topi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan training pada data yang sudah kami kumpulkan. Nah, yang pertama di sini ada folder N, yang dimana folder N ini berisi tentang semua gambar yang bukan objek yang ingin kita cari. Misalnya kayak jam, kayak celana, terus casing, lemari, dan lain-lainnya. Nah, terus di sini ada folder P yang dimana isinya adalah baju-baju yang akan kita deteksi nanti. Lalu langkah kedua, kita pergi ke cascade. Kita klik saja 2 kali. Nah, di sini di halaman train yang input, kita di sampel foldernya ini kita browse. Lalu kita di sini mencari folder di mana tempat penyimpanan yang data tadi. Ini saya ada folder confis, terus kita select folder, terus kita centang yang bagian force positive sample count. Karena saya ada 1000 data, tapi di sini saya memakai 900 saja. Lalu di sini ada negative image count. Saya di folder N itu ada 2000 data negatif, jadi di sini tulis 2000. Nah, sudah itu yang lain tidak usah diganggu ya. Langsung saja kita klik start yang di bawah sini. Nanti dia akan otomatis training datanya. Itu memakan waktu yang lama. Ini adalah hasil trainingnya. Terus di sini akan terbuat otomatis hasil training. Nanti yang akan kita pakai yaitu ini, cascade. Lalu kita klik file, kita masukkan folder yang tadi. Kita open folder, masukkan folder yang tadi setelah di training. Nah, di sini kita masukin file hasil training yang kita buat tadi. Terus kita nyalain webcamnya supaya
gambar itu bisa diambil secara langsung. Lalu di dalam while true, program ini diambil gambar dari webcam terus menerus. Terus diubah menjadi abu-abu supaya deteksinya lebih cepat. Terus pakai detect multiscale itu buat nyari objek sesuai dengan model. Terus kalau misalnya kita ketemu objeknya di bagian sini, ini akan membuat kotaknya itu bakal jadi hijau di sekeliling objeknya. Lalu kita ketik Python tes kamera.py sesuai dengan filenya. Lalu kita ketik enter. Di sini ada objek baju. Ntar kita tes.